Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Davilo Dewi Simbolon dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24001. Di sini saya akan menjelaskan dari praktikum keempat, yaitu modeling dengan menggunakan modifiers. Nah, jadi modifier ini adalah fitur di aplikasi Blender yang dimana ini digunakan untuk memungkinkan kita untuk menerapkan perubahan atau efek terhadap objek tiga dimensinya secara non-destruktif. Artinya kita bisa melihat hasil tanpa benar-benar mengubah bentuk asli meshnya itu. Nah, jadi ini dia bentuk modifier yang akan kita gunakan. Jadi ini dia ada modifiernya. Jadi ini ada jenis-jenisnya semua dan masih banyak. Nah, kalau kalau kita memodifier suatu objek, kita bisa menambahkan detail, mengatur bentuk, membuat pola berulang. Jadi contoh dia pola berulang itu ini pola berulang dari tangga ini. Baru setiap pola berulang menggabungkan objek, memotong objek, menghaluskan permukaan, dan masih banyak lain. Yang selanjutnya itu untuk kategori modeling modifier itu, yang pertama ada modifier untuk subdivision surface, di mana digunakan untuk membuat bentuk baru atau manipulasi mesh secara besar. Subdivision surface ini digunakan untuk menjadi lebih banyak segmen untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus. Nah, jadi kalau contohnya itu ada bulat ya. Nah, bulat itu bisa yang harusnya nggak bulat ya, segi 6 kerucut, satu di atas, 6 kerucut, satu di bawah. Nah, jadi kalau itu nanti bisa dia menambahkan titik-titik supaya bisa menjadi bulat yang sempurna. Jadi itu dia guna dari generate modifier sini. Jadi kalau untuk shortcutnya itu Ctrl 1 sampai 5 untuk menambahkan tingkat subdivisi. Yang selanjutnya itu ada mirror ini. Mirror ini sudah lumayan sering saya gunakan, yaitu untuk menciptakan sisi simetris secara otomatis. Jadi kalau kita mengubah sedikit di sisi kanan, kita bisa mengubah di sisi kirinya secara bersamaan. Jadi itu biasanya digunakan untuk untuk modeling wajah, robot, senjata, dan sebagainya yang memerlukan kesamaan di kedua sisi. Bisa digabung dengan clipping agar bertemu rapi di tengah. Yang selanjutnya itu ada array. Ini dia array. Array ini untuk mengulangi objek dalam jumlah tertentu di sumbu X, Y, Z. Bisa digunakan untuk pagar, cocok untuk digunakan untuk membuat pagar, jendela, roda, ataupun objek-objek yang berulang. Yang selanjutnya itu ada boolean. Mana ya? Boolean ya ini. Boolean ini digunakan untuk memotong atau difference, untuk memotong, menyatukan, atau instruct dua mesh yang berbeda. Nah, sangat penting untuk hardware flash modeling. Yang selanjutnya itu ada solidify. Jadi solidify ini digunakan untuk memberi ketebalan pada objek datar. Misalnya plane itu yang harusnya hanya persegi panjang, kita bisa mengubahnya menjadi papan. Nah, kalau plane ini sering digunakan untuk membuat panel, dinding, baju, armor, dan juga sebagainya. Dan selanjutnya itu ada remesh. Nah, remesh ini digunakan untuk mengubah topologi menjadi lebih rapi ataupun kotak-kotak, berguna dalam sculpting, terutama setelah bentuk berubah menjadi kasar. Yang selanjutnya itu ada deform modifiers untuk mengubah bentuk secara fleksibel, di mana itu dibagi menjadi beberapa seperti displace atau mendorong vertex berdasarkan tekstur, cocok untuk membuat permukaan seperti batu, tanah, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu simple deform, memberi efek deformasi sederhana, gratis, menggunakan objek tambahan untuk mengubah bentuk mesh secara global namun tetap smooth ataupun halus. Yang selanjutnya itu ada shrink wrap, di mana shrink wrap itu menempelkan satu objek
ke permukaan objek lainnya. Contohnya itu bisa digunakan untuk baju, untuk menyatu dengan baju, ataupun menempelkan logo ke dalam helm. Dan selanjutnya itu ada modifiers, di mana lebih teknis untuk pengelolaan vertex, untuk menggunakan untuk pengelolaan vertex ini edge split. Nah, jadi itu digunakan untuk memisahkan edge untuk kontrol shading yang lebih tajam. Biasanya ini sering digunakan bersama auto smooth dan shade smooth. Dan selanjutnya itu ada weld. Nah, ini weld itu menggabungkan vertex yang berdekatan secara otomatis, cocok untuk boolean atau mirror. Selanjutnya itu kalau saya di Cement. Ya, di Cement ini digunakan untuk mengurangi jumlah poligon atau poli untuk game asset atau optimasi game asset optimasi model berat. Nah, jadi kalau contohnya itu modifier itu di model cube, selanjutnya itu ditambahkan model keren. Nanti selanjutnya itu lanjut terus sampai akhirnya itu menggunakan shading smooth atau natural smooth agar shading terlihat lebih natural. Nah, kalau tentang modifier ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Modifier bisa dihapus atau diatur ulang kapan saja karena bersifat non-destruktif. Urutan modifier sangat berpengaruh pada hasil akhir. Nah, jadi kalau contohnya penggunaan ini array, terus solidify dan boolean bevel itu beda nanti hasilnya dengan urutan bevel, boolean, array, dan solidify, karena itu merupakan pengaturan dasarnya. Dan selanjutnya apply bisa digunakan untuk menjadi modifier sebagai bagian dari permanen mesh. Jadi untuk dari praktikum 4 kami membuat dua barang, yaitu barang yang pertama itu ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah tangga, yang dimana itu tangga ini digunakan Nah, tangga ini digunakan beberapa peralatan seperti ini: array, solidify, bevel, smoothnya. Dan selanjutnya itu saya juga membuat tong. Nah, ini dia tongnya. Kalau untuk warnanya, ini dia warna tongnya. Nah, kalau untuk tong ini saya juga menggunakan beberapa modifier seperti array, bevel, saya kurang ingat, simple dorm, weld, dan juga smooth by angel. Nah, ini dia contoh beberapa yang sudah saya selesaikan. Sekian Pak penjelasan dari saya. Saya David Simbolon, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.